Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan hasil review jurnal kami pada mata kuliah percobaan makanan yang berjudul Effect of Egg White on Psychochemical and Functional Characteristic of Steamed Cold Noodle with Starch Gel Food. Sebelum masuk untuk memaparkan materi, saya Amelia Septiani Simanjuntak sebagai moderator ingin memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang mana ada Mariana Rebecca Sirait, ada Nadia Oktaviani Naiborhu, dan ada Rizkia Karisma Samosir, lalu yang terakhir ada Zuhair Abdullah. Bab 1 akan dibacakan oleh saya sendiri, yang mana ada latar belakang. Latar belakang pentingnya penggunaan tepung putih telur atau EWP dalam meningkatkan kualitas, tekstur, dan nutrisi pada produk tepung terigu bebas gluten. Tepung terigu merupakan salah satu produk sereal olahan yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Komponen utama dalam tepung terigu adalah pati, protein, dan lemak, yang sangat mempengaruhi struktur dan fungsi makanan dari tepung terigu. Namun, konsumsi protein gluten dapat menyebabkan penyakit seliak yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang memerlukan penghindaran gluten seumur hidup sebagai pengobatan yang efektif. Lalu di Cina terdapat makanan tradisional terbuat dari tepung terigu yang disebut steamed cold noodle atau SCN, yang sangat populer di kalangan masyarakat. Proses pembuatan SCN ini melibatkan pencucian tepung terigu untuk menghilangkan protein gluten. Setelah itu, bahan-bahan lainnya, terutama pati dan air, dikukus pada suhu tinggi dan kemudian didinginkan untuk membentuk gel berbasis pati. Akhirnya, SCN yang dihasilkan adalah makanan gel berbasis pati dengan kandungan air sekitar 40-50%. Mengingat gluten telah dihilangkan selama proses pembuatan, SCN dapat dianggap sebagai produk bebas gluten yang sangat diterima. Dan dalam penelitian ini, tepung putih telur atau EWP digunakan untuk meningkatkan kualitas tekstur dan nutrisi SCN. EWP merupakan sumber protein yang sangat berharga yang menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan untuk kebutuhan nutrisi manusia, terutama lisin yang kurang terdapat dalam produk tepung terigu. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menggunakan EWP dalam produk roti bebas gluten dan menunjukkan bahwa EWP dapat memberikan tekstur yang baik dan umur simpan yang lama. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putih telur terhadap sifat fisiokimia dan fungsional pada dinding kukus atau produk berbasis pati gandum. Lalu bab 2 metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Mariana Rebecca. Waktu dan tempat saya persilakan. Bab yang kedua, metode penelitian. A. Bahan. Tepung terigu dengan kandungan 73,5 gram per 100 gram karbohidrat, 11 gram per 100 gram protein, dan 1,6 gram per 100 gram lemak dalam tepung. Telur diolah menjadi bubuk putih telur, alpha amilase atau pankreas babi, dan amiloglukosidase. Kit pendeteksi kandungan glukosa, buffer HAC-NAAC, dan bahan kimia lainnya memiliki tingkat reagen analitis. Yang B, persiapan sampel SCN, mie dingin kukus atau steam cold noodles. 500 gram tepung terigu dan 300 ml air suling, dicampur dan diuleni berulang kali hingga membentuk adonan. Setelah adonan ditutup dengan mangkok dan didiamkan selama 30 menit, adonan dicuci dan diuleni dengan air suling hingga airnya jernih, sehingga protein glutennya hilang. Kemudian, suspensi pati didiamkan semalaman dalam waktu 12 jam, dan cairan bagian atas dibuang untuk mendapatkan bubur air dikontrol pada 45%. Untuk pembuatan SCN dengan putih telur, 60 gram bubur pati ditimbang dan ditambahkan EWP masing-masing sebesar 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dari fraksi massa bubur pati. Campuran diaduk rata dan 50 ml dituangkan ke dalam loyang bulat diameter 24 cm, dikukus di atas air mendidih selama 3 menit, didinginkan di air dingin selama 2 menit untuk memperoleh sampel SCN disegel dalam seling
film untuk mencegah hilangnya kelembapan. Sebagian sampel dibekukan di lemari es dan kemudian dikeringkan dalam pengering beku vakum dengan suhu minus 10 derajat Celcius. Sampel beku kering digiling menjadi bubuk dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk analisis lebih lanjut. Yang C, properti tekstur. Penganalisis properti fisik digunakan untuk menentukan properti tekstur. Yang pertama ada analisis tekstur atau disingkat TPA. Sampel SCN disebar rata di atas meja uji, pengaturan parameter pengukuran dengan Pro BP per 50, kecepatan pengujian 0,5 mm per sekon, kecepatan terukur 1 mm per sekon, variabel bentuk 50%. Setiap sampel diulang sebanyak 5 kali. Yang kedua, tes keregangan. Sampel strip yang berukuran panjang, lebar, dan tebal, 8 cm, 2 cm, dan 1 mm, dijepit dengan blat, dilakukan uji tarik hingga adonan terlepas. Yang ketiga, uji geser. Sampel strip dengan panjang, lebar, dan tebal, 3 cm, 1 cm, dan 1 mm, digunakan untuk uji geser dengan probe A per LKB. Yang D, sifat reologi. Semua pengukuran reologi dilakukan dengan menggunakan reometer rotasi DHR 1. Yang pertama, mendeteksi area viskoelastik linier. Frekuensi ditetapkan pada 10 radian per sekon. Rentang pemindaian regangan adalah 0,01 sampai 100%. Dan pemindaian amplitudo osilasi dilakukan pada 25 radian per sekon untuk mendapatkan daerah viskoelastik linier. Yang kedua, sifat reologi dinamis. Modulus elastisitas, modulus viskositas, dan faktor kerugian atau tangen sama dengan modulus viskositas diperoleh dengan pemindaian frekuensi osilasi dengan regangan 1%. Dalam rentang frekuensi sudut dari 0,1 radian per sekon hingga 100 radian per sekon. Yang ketiga, sifat reologi statis. Uji pemindaian geser kondisi tunak dilakukan pada kisaran laju geser 0,1 detik sampai 100 detik untuk menentukan hubungan antara viskositas semu dan laju geser. Yang E, XRD. Difraktometer sinar X digunakan. Pengaturan parameter pengukuran 40 kV dan 40 mA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zuhair Abdullah. Selanjutnya ada FTIR. FTIR itu adalah penentuan fungsi gugus kimia menggunakan spektroskopi inframerah transformasi Fourier. 1 mg sampel kering beku ditimbang secara akurat dan dicampur dengan 100 mg KBR kering dalam mortar onyx. Kemudian sekitar 70-80 mg sampel ditimbang dan ditekan ke dalam instrumen untuk pemindaian pita penuh. Yang G, kapasitas menahan air atau WHC. Kertas saring dilipat menjadi 2 untuk membentuk corong dan ditempatkan dalam tabung centrifuge 50 mili dengan bagian bawah runcing. Sampel yang 2 gram ditimbang dan ditempatkan dalam tabung sentri dan disentrifungsi pada 8.000 putaran per menit selama 20 menit. Maka sampel sebelum dan sesudah sentrifungsi ditimbang dan dihitung menurut rumus berikut. WHC dibagi 100% sama dengan M2 dibagi M1 dikali 100%. Yang mana M1 adalah massa sampel sebelum sentrifungsi, M2 massa sampel setelah sentrifungsi. Yang H, penyimpangan kromatik. Warna sampel dievaluasi dengan kalorimeter melambangkan kecerahan. Yang A melambangkan merah hijau dan B melambangkan kuning biru. Perbedaan warna dihitung menggunakan persamaan berikut. E sama dengan L2 ditambah A2 ditambah B2 dikali 0,5. Selanjutnya, I, tes simulasi pencernaan in vitro. Dilakukan uji simulasi pencernaan in vitro untuk menguji pencernaan pati.
Metode ini dilakukan dengan menggunakan larutan enzim campuran yang mengandung amilase pankreas sekitar 260 unit per mili dan amiloglukasidase sekitar 20 unit per mili. Sampel yang 0,2 gram ditimbang dan ditempatkan dalam tabung sentrifugal. Kemudian ditambahkan 50 larutan buffer HCNaHC dengan pH 5,2 dan diletakkan dalam bak air pada suhu 37 derajat selama 10 menit. Sistem pencernaan diaduk dan diguncang pada kecepatan 200 R per min dalam bak air konstan pada suhu 37 derajat. Selanjutnya J, analisis komposisi asam amino. Pemisahan APLC di turunan asam amino dilakukan pada ODS Hypersil atau Agilent Technologies Palo Alto CA USA. Direktorat UV distel pada 338 nm dan laju aliran distel pada 1 mili per menit. Hasilnya dinyatakan dalam gram per 100 gram bahan kering. Selanjutnya K, SEM. Sampel SN ditempatkan pada tahap sampel dan struktur mikro diamati pada kebesaran 1500. Pengukuran ini dilakukan menggunakan mikroskop elektron pemindaian tahap pendinginan kecil. Selanjutnya L, CLSM. Dengan menggunakan CLSM, hubungan silang pati dan protein dalam sampel SN diselidiki. Untuk pelabelan protein dan pati digunakan metode pewarnaan ganda menggunakan rodamin B dengan 0,01% B per V etanol dan FITC dengan 0,1% B per V etanol. Sepotong kecil sampel yang telah disiapkan dipotong menjadi irisan yang sangat tipis dan kemudian direndam dalam 1 mili FITC semalaman dalam kondisi ringan untuk pewarnaan. Setelah itu bilas dengan air hingga air cuciannya jernih. Setelah itu sampel diambil diwarnai dengan pigmen rodamin B dan disimpan untuk diamati. Panjang gelombang serapan adalah 490 sampai 495 nm dan panjang gelombang emisi 550 per 530 nm. Yang terakhir adalah analisis statistik. Percobaan dilakukan dalam rangka 3. Data dianalisis menggunakan SPSS. Analisis perbedaan dan dipilih untuk ANOVA atau analisis of variance. Selanjutnya akan dibahas sama rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan. 3.1 Property Tekstur. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam kekerasan dan ketahanan yang diamati dengan nilai standar kurang dari 0,05 untuk SCN ditambahkan dengan EWP proporsi rendah. Namun dengan peningkatan penambahan EWP dari 1,5% menjadi 3%, kekerasan meningkat secara signifikan dan meningkat dari 249,67 gram menjadi 408,65 gram. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan yang kuat dapat terbentuk melalui interaksi antara molekul pati dan protein. Hasil menunjukkan bahwa struktur gel ditingkatkan sebagai hasil interaksi antar molekul antara protein dan pati. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara SCN dengan dan tanpa EWP dengan nilai standar kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa penambahan EWP tidak berpengaruh signifikan terhadap taktilitas SCN. Singkatnya, EWP dapat meningkatkan kekerasan, kenyal, dan ketahanan geser SCN, serta membantu meningkatkan sifat fisik dan kualitas SCN. 3.2 Sifat reologi. Sifat reologi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penentuan LVR atau sapuan amplitudo asilasi. Hubungan linear antara tegangan dan regangan diilustrasikan dalam LVR. Oleh karena itu, strain reologi dinamis dan reologi statis berikutnya diambil sebesar 1%. Yang kedua ada sifat reologi dinamis. Hasilnya menunjukkan bahwa semua sampel SCN menunjukkan perilaku seperti padat atau kas gel lemah, di mana viskoelastisitas gel bergantung pada frekuensi sudut dan elastisitas mendominasi. Yang ketiga ada reologi statis. Peneliti berasumsi bahwa penambahan EWP juga mempengaruhi kristalisasi gel pati dan selanjutnya mempengaruhi sifat fungsionalnya. 3.3 Daerah kristal.
Hasil menunjukkan kristalisasi SCN dengan dan tanpa penambahan EWP. Puncak difraksi SCN terkuat setelah liofilisasi muncul pada sekitar 2 theta dari 20 derajat, yang merupakan puncak karakteristik struktur kristal berbentuk V dari kompleks amilosa lipid helix tunggal yang terbentuk selama retrogradasi gelpatik. (3.4) Gugus fungsi kimia. Dibandingkan dengan SCN tanpa EWP, bentuk dan posisi puncak serapan SCN dengan EWP serupa. Selain itu, tidak terjadi pergeseran puncak dan tidak ada puncak karakteristik baru yang muncul ataupun hilang, dengan variasi hanya pada intensitas pita. 3.5 atau WHC. Hasil menunjukkan pengaruh penambahan WP yang berbeda pada WHC SCN dengan dan tanpa penambahan EWP menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai standar kurang dari 0,05, namun tidak ada perbedaan yang signifikan pada WHC antar kelompok SCN yang berbeda dengan isi EWP yang berbeda. Singkatnya, setelah menambahkan EWP, WHC SCN meningkat dari 87% menjadi sekitar 94%. Oleh karena itu, penambahan EWP dapat memperpanjang umur simpan SCN. (3.6) Penyimpanan kromatik. Nilai L, A, dan B SCN dengan dan tanpa EWP menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai standar kurang dari 0,05. Dengan semakin menurunnya penambahan EWP, maka nilai L semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa kecerahan SCN menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini disebabkan semakin eratnya pengikat protein dan pati pada saat gelatinisasi. Oleh karena itu, perbedaan warna antara sampel dengan dan tanpa EWP relatif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa EWP jelas akan mengubah warna gel pati. Slide selanjutnya. 3.7 Tes pencernaan in vitro. Laju pencernaan dinyatakan sebagai kandungan glukosa yang dilepaskan dari sampel oleh sistem pencernaan. Jelas kurva pencernaan sampel semua serupa. Pada tahap awal pencernaan, laju pelepasan glukosa meningkat dengan cepat. Setelah itu, laju pelepasan glukosa secara bertahap menurun. Namun, kurva pencernaan menunjukkan tidak ada perbedaan pelepasan glukosa yang signifikan antara SCN dengan dan tanpa EWP pada 20 menit pertama. Setelah 20 menit, pelepasan glukosa dari SCN dengan EWP lebih rendah dibandingkan sampel SCN asli. Pada 120 menit, SCN dengan sampel EWP 2,5% menunjukkan penurunan pelepasan glukosa sebesar 29,04% dibandingkan dengan sampel SCN asli. Protein eksogen adalah cara terbaik untuk mencegah kenaikan cepat gula darah setelah dikonsumsi, sehingga menawarkan potensinya sebagai makanan bagi penderita penyakit celiak. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 3.8 Karakteristik nutrisi. Komposisi asam amino terdeteksi untuk semua sampel SCN dan kandungan asam amino selain sistein dan metionin bervariasi secara signifikan lebih kecil daripada 0,05 setelah menambahkan EWP. Dibandingkan dengan SCN tanpa EWP, setelah penambahan 2,5% EWP, jumlah total asam amino meningkat dari 1,23 gram per 100 gram menjadi 5,38 gram per 100 gram atau meningkat 4,37 kali lipat. Sedangkan jumlah total asam amino esensial meningkat dari 0,49 gram per 100 gram menjadi 2,53 gram per 100 gram atau meningkat 5,16 kali lipat. Secara khusus, kandungan lisit atau asam amino pembatas pertama dalam gandum meningkat dari 0,048 gram per 100 gram menjadi 0,262 gram per 100 gram atau peningkatan 5,45 kali lipat.
Oleh karena itu, penambahan EWP secara signifikan meningkatkan sifat nutrisi SCN, terutama mengimbangi kekurangan lisin dalam makanan bebas gluten. 3.9 Analisis morfologi. Penerimaan konsumen sangat dipengaruhi oleh kualitas yang terlihat. Terlihat permukaan SCN tanpa EWP, seragam, halus, dan transparan. Setelah ditambahkan EWP, warna SCN menjadi lebih gelap dan muncul lubang-lubang kecil di permukaan. Hal ini disebabkan oleh sifat busa EWP yang sangat baik, yang membawa gelembung udara ke pasta pati. Oleh karena itu, lubang-lubang kecil terbentuk di permukaan SCN selama pemasakan. Secara signifikan, jumlah lubang kecil terutama meningkat ketika penambahan EWP mencapai 2,5% yang sangat mempengaruhi penampilan SCN. Adapun nama produk dari jurnal yang kami review adalah mie dingin kukus atau makanan gel pati gandum. Bahan untuk perlakuan formulanya adalah dengan putih telur 60 gram, bubur pati ditimbang dan ditambahkan EWP masing-masing sebesar 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dari fraksi massa bubur pati. Masalah yang coba diatasi adalah peningkatan pemahaman tentang pengaruh putih telur pada produk berbasis pati gandum dan memperluas penerapannya dalam menyiapkan makanan bebas gluten berkualitas tinggi. Alasan penggunaan bahan adalah karena putih telur dapat meningkatkan kekerasan, kenyal, ketahanan geser gel, dan meningkatkan kapasitas menahan air. Putih telur juga dapat membuat keseluruhan sistem gel polisakarida menjadi lebih kompak. Selain itu, peneliti juga menggunakan kombinasi tepung beras atau tapioka dan tepung kentang dan bubuk putih telur atau EWP untuk membuat roti bebas gluten, dan bahan-bahan ini memberikan roti bebas gluten dengan tekstur yang baik dan umur simpan yang lama. Adapun target sasaran dari jurnal yang kami review adalah masyarakat umum. Hal ini dikarenakan mie dingin kukus atau SCN yang sering dikonsumsi oleh masyarakat memiliki rendahnya kandungan gluten, sehingga membuat SCN mudah patah, kurang ketangguhan, dan elastisnya. Selain itu, SCN memiliki kekurangan nutrisi seperti homogenitas nutrisi dan indeks glikemik yang tinggi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, para peneliti berupaya untuk meningkatkan sifat fisikokimia dan nutrisi produk berbasis pati dengan memperkenalkan hidrokoloid, termasuk polisakarida dan protein, sehingga dapat memperluas penerapan gel pati dalam industri makanan. Kandungan dan klaim gizi. Adapun kandungan dan klaim gizinya adalah bebas gluten dan asam amino. Adapun asam amino yang digunakan adalah alanin, glisin, prolin, serin, treonin, asam aspartat, dan asam glutamat, di mana asam ini dapat menghasilkan rasa yang lebih kaya. Baiklah, slide selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Lalu kesimpulan dari jurnal yang sudah kami review adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa penambahan tepung putih telur atau EWP memiliki efek signifikan terhadap sifat tekstur, rheologi, karakteristik gel, dan sifat fungsional dari steam cooled noodle atau SCN. Penambahan EWP ke dalam SCN menyebabkan pembentukan kompleks protein pati yang meningkatkan kekerasan, kekenyalan, kekokohan, dan ketahanan geser SCN. EWP juga meningkatkan viskositas tampak dan sifat elastis gel SCN. Selain itu, penambahan EWP menghasilkan gel pati yang lebih padat dan meningkatkan kekuatan penyimpanan gel SCN. Hasil ini menunjukkan bahwa EWP dapat meningkatkan kualitas, tekstur, dan nutrisi SCN. Berikut kami sertakan lampiran dari jurnal yang kami review. Sekian pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.